Halo teman-teman, jadi balik lagi ke channel YouTube gua. Kenalin, nama gua Alfred, dan buat kalian yang belum tahu, gua adalah yang punya @codewithfred di Instagram. So, kalau kalian pengen cari tutorial coding tipis-tipis lewat feeds dan juga Reels IG, kalian boleh cek @codewithfred dan follow kalau kalian mau. So, ya, tanpa basa-basi gue bakal straight to the point aja. Kenapa sih gue bikin channel YouTube ini? Nah, gue bikin channel YouTube ini soalnya banyak dari kalian yang request. Mungkin kalian ngerasa tutorial gue di IG tuh terlalu pendek dan mungkin dalam bentuk feeds kalian kurang demen. So, banyak yang request gue buat bikin channel YouTube. Jadi ya udah gue bikin channel YouTube aja buat ngajarin kalian secara mendetail dan juga step by step. Dalam bahasa Indonesia juga ya. So, ya, itu alasan gue bikin YouTube. Dan apakah YouTube gue tuh bakal 100% coding? Jawabannya adalah enggak ya teman-teman. Jadi enggak 100% coding. Gue pengen bikin YouTube gue bebas aja. Jadi ketika gue misalnya pengen main game, ya gue akan streaming game. Kalau pengen coding, gue akan live stream coding, vlogging, ada in my life, dan lain-lainnya. Tergantung apa yang pengen gue share aja teman-teman gitu. Jadi selain gue sharing ilmu gue di bidang coding, gue juga akan sharing cerita, opini, dan hobi gue. So, episode kali ini gue bakal, kita sebut aja episode 0 lah ya. Episode 0 ini gue bakal ngajarin kalian step by step. Jadi buat kalian yang sama sekali belum bisa coding, gue akan ajarin kalian dari nol cara buat install Python, pakai Python, apa itu IDE dan cara pakainya. Bener-bener dari nol. Jadi buat kalian yang belum bisa coding, jangan khawatir, tonton terus aja soalnya gue bakal ajarin step by step dan semoga gak ada error ya ketika kalian ngikutin gue. Soalnya gue bakal coba sepelan mungkin, sejelas mungkin supaya kalian semua bisa ikutin dan bisa mulai coding. Itu teman-teman buat episode 0 ini. Terus kenapa Python? Gue selalu merekomendasikan Python, selalu ngajarin Python, selalu nyaranin kalian belajar Python karena Python itu simple dan juga efisien banget buat pemula. Bahasanya tuh paling deket sama bahasa manusia gitu. Jadi enak banget buat kalian pelajarin, apalagi kalau kalian baru-baru kenal coding gitu. Makanya gue sendiri pribadi sekarang juga pakai Python untuk kerja, dan ya bakal kedepannya Python ini bakal banyak dicari teman-teman. Soalnya di luar negeri lebih banyak tuh yang pakai Python. Python itu terkenal multifungsi, banyak library-nya, dan juga banyak bisa dipakai di berbagai bidang. Misalnya di web development, bisa dipakai di machine learning, bisa dipakai di data science. So ya, itu kenapa gue pengen ngajarin kalian Python. So, jangan lupa ditonton teman-teman. Let's go. Oke teman-teman semua, jadi kita akan mulai tutorial belajar Python dari nolnya ya. Pertama-tama gue akan kasih disclaimer kalau pada saat ini tutorial gue itu bener-bener akan menggunakan 100% Python. Jadi feel free buat cari tutorial lain apabila kalian ingin menguasai bahasa lain selain Python. Namun kedepannya gue akan coba buat bikin series bahasa lain juga biar banyak variasinya gitu. With that in mind, gue akan mulai jelasin dari kenapa kita harus belajar Python. Ya, jadi Python itu very simple, banyak library-nya, dan sedang banyak dicari dan juga diminati karena dua hal pertama tadi, yaitu simple dan multifungsi. Nah, tapi gue ngomong kayak gini bukan tanpa dasar ya. Nanti boleh cek, gue tampilin nih di layar sumber-sumber yang bisa bantu nge-backup omongan gue secara fakta gitu. Nah, cara buat install Python-nya adalah pertama pergi ke website aslinya di python.org/downloads. Nah, begitu kalian masuk nih di website Python, kalian akan dikasih download the latest version for Windows. Dan kebetulan gue juga menggunakan Windows untuk tutorial ini. Jadi buat kalian yang menggunakan Linux atau macOS, kalian bisa menyesuaikannya ya. Nah, jadi kalian bisa langsung aja klik yang download Python 3.10.5 ini. Kebetulan pada saat gue bikin tutorial ini. Nah, ini adalah latest version stable-nya harusnya. Dan kalian tinggal langsung install installernya aja. Nah, kalau kalian pengen cari versi khususnya, kalian bisa scroll ke bawah. Habis itu di sini kalian bisa cari banyak versi sebelumnya yang bisa kalian download juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen versi terbaru dan pengennya versi tertentu aja, kalian bisa cek di sini ya. Oke, setelah kalian udah install, kalian buka installernya. Habis itu kalau misalnya kalian ada tulisan modify, repair, dan install gini, artinya kalian udah pernah install Python nih teman-teman. Jadi artinya kalian nggak perlu eee, install ulang lagi, kecuali kalian pengen upgrade versi atau gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah ada kayak gini harusnya udah aman. Terus kalian, karena gue juga udah pernah, gue akan tunjukin dari sebuah website, yaitu cara install-nya gimana sih. Nah, tampilannya tuh nggak akan pernah berubah teman-teman. Jadi tuh kayak gini nih. Ini untuk 3.7 tapi yang tadi kita download itu 3.10 itu tetap sama.
Nah, kalian harus centang yang 2 di bawah ini. Itu untuk mempermudah kalian supaya dia secara otomatis udah langsung set, folder dari Python kita yang di-install itu ke environment path dari sistem operating system kita. Nah, setelah kalian udah centang ini 2, kalian langsung install aja. Setelah install, kalian klik yang disable path limit ini, habis itu udah, gitu aja teman-teman. Dan gue akan ngajarin gimana sih cara ngecek Python kita itu udah ada atau enggak di komputer kita. Nah, jadi pertama-tama kalian bisa klik tombol logo Windows dan juga R. Itu akan membuka run menu yang di bawah ini. Nah, kalian ketik CMD. Jadi CMD kalian enter akan muncul terminal seperti ini. Nah, ketika udah muncul terminal seperti ini, kalian hanya perlu ketik Python aja nih teman-teman. Nah, ketika kalian udah ketik Python, nah akan muncul nih Python 3.10.5, artinya sudah berhasil Python kalian itu terinstall di mesin kalian teman-teman. Oke, jadi berikutnya setelah Python udah diinstal kayak gini, gua akan bahas tentang IDE versus text editor. Oke teman-teman, jadi bedanya IDE versus text editor itu apa dan mereka tuh apa sih? Ada banyak macam nih, ada PyCharm, Visual Studio Code, Sublime Text, Vim, ada Atom, Jupyter, Eclipse, dan lain-lain. Nah, jadi untuk simpelnya supaya nggak panjang dan belibet dan ribet gitu. Nah, IDE itu adalah sebuah text editor juga tapi yang udah dilengkapin dengan library-library yang udah pokoknya udah lengkap banget. Jadi, untuk menjalankan langsung suatu bahasa gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh PyCharm. PyCharm ini adalah salah satu IDE yang udah terkenal banget nih buat Python. Jadi di dalamnya tuh udah ada library-library yang udah di-setup khusus buat pengguna Python nih teman-teman. Jadi, otomatis ketika kalian udah punya library-library itu bawaan nih di IDE-nya, nah IDE itu akan membutuhkan lebih besar, resource-nya seperti RAM kalian, CPU usage kalian itu akan otomatis lebih besar karena mereka udah ada library-library bawaan nih teman-teman. Sedangkan text editor seperti Visual Studio Code atau Sublime Text atau Notepad itu benar-benar ringan banget teman-teman soalnya gak ada bawaan-bawaan kayak gitu. Library-nya itu kita harus download sendiri, extension-nya juga kita harus download lagi. Jadi memang semuanya itu harus kita download manual sehingga kita bisa pilih-pilih yang mana yang kita download gak dipaketin jadi sehingga memakan resource lebih sedikit dan juga lebih ringan. Nah, kalau kalian mau pakai IDE gak ada salahnya, kalau kalian pakai text editor juga gak ada salahnya. Cuman di tutorial kali ini gue akan pakai text editor yaitu Visual Studio Code. Untuk download Visual Studio Code, kalian bisa langsung ke code.visualstudio.com/download nih yang ini teman-teman, oke. Kalian bisa download aja nih buat yang Windows, langsung user installer aja yang 64-bit. Oke, setelah itu di-download kalian install, ya otomatis sudah seperti Notepad kalian nih teman-teman, bawaan dari Windows itu langsung bisa kalian pakai. Selain buat coding, kalian juga bisa pakai buat catat-catat seperti Notepad karena ya memang ujung-ujungnya itu hanyalah sebuah text editor, teman-teman. Nah, kalian juga bisa nih pakai Python IDE, kalian bisa download dari JetBrains yaitu PyCharm yang tadi udah gue sebut yang memang khusus buat Python development. Nah, profesionalnya ini itu trial version karena kalian harus bayar secara bulanan untuk development yang memang udah perusahaan banget nih, yang udah memang di jenjang komersil gitu. Nah, kalian bisa download yang community version buat penggunaan pribadi gitu. Jadi kalian tinggal download juga yang kalau kalian mau pakai IDE, kalian tinggal download aja dari yang community version nih teman-teman. Dan kalian akan punya IDE Python yaitu PyCharm. Nah, oke, kita akan belajar buat bikin virtual environment teman-teman. Nah, apa sih pentingnya virtual environment dan kenapa gue harus bahas ini di tutorial gue? Mungkin beda dengan tutorial lainnya, gue akan bahas sebuah konsep yaitu virtual environment dari Python sendiri. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya teman-teman. Nah, ini adalah perumpamaan dari cara penggunaan library nih dari Python kalian. Core Python itu
yang barusan sudah kalian install nih teman-teman, itu namanya Core Python. Nah, Core Python itu ketika kalian install library baru, akan di-update di Core Python-nya. Tapi misalnya kita memiliki app 1, app 2, dan aplikasi 3 gitu. Jadi kita punya 3 aplikasi. Nah, aplikasi 1 butuh library A, aplikasi 2 butuh library B, aplikasi 3 butuh library C. Nah, kalau kita install semua aplikasi itu, maksudnya kita install semua library yang dibutuhkan dari aplikasi 1 sampai 3, maka Core Python kita akan berat banget nih teman-teman. Soalnya memang mereka butuh library ya yang aplikasi 1 butuhnya library A, aplikasi 2 butuhnya library B, aplikasi 3 butuhnya library C. Jadi Core Python kita isinya library A, B, C gitu. Nah, itu kan berat banget nih teman-teman. Sehingga ada konsep namanya virtual environment teman-teman. Jadi virtual environment itu kita seperti membuat mini Python nih teman-teman. Jadi kita buat eh, dalam suatu folder itu kita punya environment Python kita sendiri. Dan nantinya library-library yang kita install hanya akan bisa digunakan di dalam folder tersebut teman-teman. Semoga teman-teman ngerti ya. Kalau misalnya gue kecepetan atau memang gue kurang jelas, jelasinnya boleh kita bahas aja di komen, dan yang kalau memang menurut gua itu memang gua miss, akan gua pin komennya soalnya ya ini juga video pertama gue jadi ya. Oke, kita lanjut. Jadi memang virtual environment itu menurut gua adalah konsep yang cukup penting teman-teman. Nah, apa yang akan kita gunakan untuk membuat virtual environment sih? Nah, kita akan menggunakan virtual environment bawaan dari Python sendiri teman-teman, yaitu venv. Ya udah, ini adalah sebuah library atau modul, yaitu yang fungsinya untuk membuat virtual environment. Nah, cara membuat virtual environment ini gimana sih? Akan gue langsung jelasin aja di tutorialnya. So, let's go. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita udah di dalam Visual Studio Code nih teman-teman. Jadi kalau kalian klik aplikasi Visual Studio Code yang udah kalian download tadi, akan muncul layar seperti ini teman-teman. Nah, di sini gue akan ajarin bener-bener dari nol, dan ayo kita mulai aja. Jadi pertama, kalau kalian pengen bikin folder nih teman-teman, atau buka folder, kalian udah bikin folder kayak biasa, habis itu kalian mau buka foldernya di Visual Studio Code, caranya adalah dengan buka Visual Studio Code nih, habis itu kalian klik file, habis itu open folder, lalu pilih folder yang kalian mau buka nih teman-teman. Nah, kalian cari aja kalau kalian udah buat, nih di sini gue udah namain Python tutorial 0, dan oke, langsung kita klik aja select folder, dan oke, folder kita, jadi kita udah masuk ke dalam folder Python tutorial 0 nih teman-teman. Nah, kalian juga bisa bikin folder baru lewat Visual Studio Code ini. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin folder di dalam foldernya Python tutorial tadi, nah kalian tinggal klik yang di sini aja, kalian hover di kanan dari namanya nih, dia akan muncul new folder. Nah, kalian tinggal klik aja, lalu namain foldernya misalnya ini contoh oh ya nggak boleh spasi, ini contoh folder gitu. Nah, akan muncul sebuah folder. Jadi kalau kalian misalnya open folder di sini, akan ada di dalamnya akan ada folder lagi gitu. Nah, oke, kita push dulu, soalnya kita kan nggak mau bikin folder. Oke, kalian juga bisa bikin new file di dalam folder ini dengan cara ya udah hoverin aja, ada tulisan new filenya, klik, lalu kalian ketik aja kalian mau bikin nama filenya apa gitu. Nah, di sini juga bisa ya new file di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan terminal. Jadi, gue akan ajarin juga gimana sih caranya buka terminal di VS Code. Pertama, kalian klik dulu yang terminal di sini. Habis itu akan muncul tulisan new terminal, kalian klik juga. Lalu akan ya mulai nih kelihatan terminal kalian di bawah ya teman-teman. Oke, kalau kalian pengen samain sama persis sama gua akan menggunakan command prompt yang bawaannya Windows pastinya. Kalian bisa lihat di sebelah sini, ada tulisannya CMD. Jadi, kalau misalnya kalian mau pakai PowerShell dan Linux dan lain-lain, kalau kalian udah tahu, itu ya bebas terserah kalian. Cuman gua akan menggunakan command prompt. Nah, kalau misalnya kalian ternyata pas mulainya di PowerShell, terus kalian bingung nih, nggak ada command prompt di mana-mana. Nah, kalian bisa klik di sampingnya nih yang ada tulisannya launch profile. Nah, kalian bisa ada tombol panah ke bawah nih, kalian klik akan ada pilihan terminal yang bisa kalian pakai nih teman-teman. Jadi ada PowerShell, ada Ubuntu, terus di sini ada JavaScript debug terminal. Cuman
Ubuntu itu soalnya gue udah install, cuman kalau misalnya kalian, pengennya kan kita pakainya command prompt, jadi kalian tinggal cari command prompt aja, habis itu kalian klik aja gitu. Nah, nanti muncul. Nah, kalau terminal kalian ada 2, munculnya dia ke bawah ya. Jadi ini kalau kalian pencet tambah, dia nambah terus kayak gitu. Itu untuk terminal. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian virtual environment nih teman-teman. Oke, gimana sih kita bikin virtual environment-nya? Nah, jadi cara untuk bikin virtual environment itu simple banget teman-teman. Kalian tinggal ketik aja Python. Oh ya, kalian juga bisa tes nih terminalnya dengan cara ya ketik Python lagi, munculin. Nah, di sini kalian tahu kalau terminal dan Python kalian udah bekerja dengan baik. Ini gua exit dulu. Oke. Nah, kita akan mulai bikin virtual environment-nya yaitu dengan cara pertama Python, habis itu strip M kita akan menggunakan modul venv teman-teman. Jadi ini yang tadi gue jelasin adalah modul bawaan Python nih, udah bawaan Python dalam membuat virtual environment buat Python sendiri. Habis itu kita kasih nama aja foldernya env. Nah, dia akan buat sebuah folder baru nih, namanya env, dan di dalamnya tuh ada include lib dan scripts. Nah, lib itu akan menjadi tempat di mana kalau kita install sesuatu, dia akan masuknya ke lib yang di sini teman-teman, bukan yang di core Python kita, yang tadi udah gue jelasin core Python itu apa, dan yang pastinya jadi beda aplikasi, beda library gitu teman-teman, benar ya? Jadi bukan di core Python-nya lagi kita installnya. Oke, sekarang udah selesai nih dibuat. Nah, kalau kalian install seperti ini, kalian akan menggunakan pip teman-teman. Pip itu juga lagi-lagi udah bawaan Python ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau install library atau apapun di Python, kalian akan menggunakan pip. Nah, di sini kita akan coba nih, pip install pytz, yaitu ini adalah sebuah library untuk mengatur waktu aja teman-teman, library simple. Nah, ketika kita sambil menginstal pytz ini, nah udah selesai kan? Kita lihat nih, apakah masuk ke dalam library atau enggak nih, yang lib yang ini nih. Kita lihat, lah kok ternyata nggak ada nih pytz-nya. Nah, ternyata kita belum masuk ke dalam venv-nya teman-teman. Jadinya nggak di sini. Jadi Python, time zone-nya itu atau pytz-nya ini terinstall di core Python-nya kita. Lah, kok gitu? Padahal kita udah pakai venv. Nah, jadi virtual environment itu teman-teman harus diaktifkan terlebih dahulu. Gimana sih cara aktifkannya? Nah, di sini kalian bisa lihat ada tulisannya active.bat atau BAT. Nah, ini adalah cara untuk aktifinnya teman-teman. Jadi kalian tinggal ketik aja nih di terminal kalian titik, yaitu folder ini, lalu slash ke env, folder yang ada di sini. Habis itu kalian slash lagi ke yang scripts nih teman-teman. Oke, habis itu kalian cari yang active.bat-nya teman-teman. .bat. Lalu enter. Nah, setelah kalian enter akan muncul dalam kurung env di depan folder kalian. Seperti ini baru kita tahu nih teman-teman kalau kita udah ada di dalam virtual environment ya teman-teman. Jadi kalau sekarang kita install pip install pytz, apa yang akan terjadi? Ya, sesuai dugaan kita, pytz-nya ada nih teman-teman di dalam sini ya, di dalam library. Nah, itu fungsinya virtual environment teman-teman, supaya core Python kita tidak berat, nanti membebankan komputer kita. Jadi kalau kalian udah nggak butuh lagi nih project ini, kalian bisa hapus aja, langsung lega gitu. Soalnya library-library-nya juga ikut terhapus yang di sini gitu teman-teman. Nah, untuk mendeaktivasi atau mengeluarkan kita dari virtual environment ya, kalian bisa ketik aja deactivate teman-teman. Deactivate, lalu kalian pencet enter. Nah, di depannya sudah hilang kan yang kurung env-nya, dan pada saat ini kita tahu kita udah keluar nih dari virtual environment teman-teman gitu. Nah, gitu aja untuk tutorial, ya gue bisa bilang pengenalan Python dan juga tutorial nol gua, biar sekalian gitu ada icip-icip coding dikit gitu dari series tutorial Python gua. Oke, itu dia teman-teman episode 0 dari Python tutorial gua.
Nah, gue nggak pengen nih sebutannya jadi Python tutorial. Gue pengen kalian kasih gue ide yang menarik. Soalnya gue pengen bikin Python tutorial itu jadi series di YouTube gue. Nah, tolong kasih gue ide yang menarik buat judul apa sih yang harus gue bikin buat ini Python tutorial nih. Judulnya apa gitu yang menarik. Yang kreatif pastinya bakal gue pilih. And ya, gue seneng juga kalau misalnya kalian mau leave a feedback. Misalnya gue ngajarnya kecepatan atau kurang jelas atau udah bagus dan kalian mengerti, which is nice. And ya, leave a comment down below aja, kita ngobrol-ngobrol. And jangan lupa like, share, and subscribe. Sorry juga buat kualitinya karena gue juga bukan YouTuber sejati dan baru mulai. And ya, leave a like kalau kalian demen, and it means a lot kalau kalian bisa share dan subscribe karena ya itu bakal bikin gue lebih semangat bikin video lebih rutin lagi. And ya, thanks for watching semuanya. Stay safe, stay healthy. Ya, thank you.